pada saat ini untuk sekolahnya Reina masuk ke PTMT atau pelajaran tatap muka terbatas yang dimulai tanggal 6 September kemarin ya. Nah, Reina kebagian tanggal 13, 15, jadi 2 hari dalam seminggu. Nah, tentunya banyak persiapan ya, saya sebagai orang tua di masa pandemi ini, anak harus ke sekolah, banyak yang harus siapkan. Jadi harus pakai masker, bawa masker ganti, hand sanitizer, tisu basah, makanan bekal, snack sendiri, dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari Reinanya sih semangat banget sebenarnya dari subuh ya, itu udah standby itu, pakai seragam, bahkan hanya terus gitu, kapan ibu berangkatnya gitu, padahal belum. Ya betul, karena kan jamnya sudah diatur ya, jam kedatangan anak kelas 4 itu jam berapa, jadi tidak boleh terlalu pagi atau terlalu siang. Jadi kami sebagai orang tua juga harus disiplin waktunya gitu agar tidak ada kerumunan. Nah, mungkin untuk Mama Adinda nih, Bu Dia gimana ceritanya pada saat mulai PTMT, karena jadwalnya sama ya sama Reina ya, masuk kelompok C. Silakan Bu Dia. Ya baik, sebenarnya sama aja ya. Cuman yang paling harus dipersiapkan itu seragam, karena semuanya itu fit. Betul. Ya jadi seragam ya, 5 setel ya. Mantap Ibu. Betul, karena udah pada sempit ya. Terus riweuh minta beliin tas dan lain-lain, padahal sekolah itu akhirnya pakai yang salah. Cuman yang pasti kita bekal starter pack ya, karena sudah ada SOP dari sekolah. Harus bawa tisu basah, harus bawa tisu kering, bawa hand sanitizer atau alat minum sendiri. Cuman pasti anak nggak beda ya, biasa di kelas bisa lari-lari, ini dia tidak boleh pindah di duduk dia. Itu aja ya Bu Yanti. Iya betul. Iya, jadi dari tahun kemarin tuh orang tua sudah meminta untuk tatap muka. Alhamdulillah SD kita itu SDIT Anima termasuk beberapa sekolah yang ditunjuk oleh Kabupaten Bandung untuk uji coba PTMT ini. Kemudian setelah ada surat dari Dinas Kabupaten, alhamdulillah kita bisa melaksanakan PTMT. Untuk itu ada beberapa persiapan yang sudah kita siapkan, di antaranya sebelum anak-anak ke sekolah, sehari sebelumnya orang tua harus mengisi kuesioner dulu mengenai kesehatan anak-anaknya. Apabila ada anaknya yang sedang sakit, dimohon untuk tidak ke sekolah dulu, seperti itu. Kemudian mengisi surat perjanjian dulu yang ditandatangani oleh orang tua. Ya betul. Dan persiapannya sebelum PTMT itu kita menyiapkan beberapa tempat untuk mencuci tangan. Anak-anak selalu diingatkan di sekolah untuk mematuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar sehingga anak-anak nanti bisa langsung terus-menerus masuk ke sekolah. Mereka betul-betul sangat excited Bu, betul sekali ya. Biasanya anak-anak ada yang suka sulit gitu mengumpulkan tugas karena ke sekolah dia saking semangat, dari pagi-pagi udah datang. Saking semangatnya ke sekolah. Seperti itu. Ya, untuk PTMT ini kebetulan untuk antar jemput anak-anak ke sekolah juga kita berikan regulasinya, aturannya. Jadi anak-anak itu harus diantar dan dijemput oleh orang tua. Saat ke sekolah, orang tua itu tidak boleh langsung pulang. Orang tua ditunggu dulu sebentar, nanti anaknya dicek suhu tubuhnya dulu. Ketika anak-anak berada di hasil pengukuran suhu tubuhnya ternyata aman untuk masuk, maka anak dipersilakan masuk, orang tua dipersilakan untuk pulang. Namun ketika anak di atas 37 derajat kalau nggak salah ya, itu harus kembali ke rumahnya. Nah nanti ketika saat jam pulang, anak ketika orang tua yang sudah ada di halaman parkir, itu akan menghubungi wali kelas. Bu, saya sudah di depan. Maka nanti anaknya akan menuju ke gerbang diantar oleh bapak ibu gurunya. Kita juga di kelas anak duduk tidak berdekatan, dikasih jarak 1 meter antar anak.
Tapi walaupun seperti itu namanya anak-anak ya, tetap ketemu teman, mereka kangen, kadang ngobrol gitu ya. Ya mungkin di sini kita sebagai guru mengingatkan terus ya. Jadi di sini kita mengingatkan anak-anak kalau mau ngobrol ya udah boleh, tapi jarak 1 meter. Kadang lucu juga gitu ya, kok ngobrol 1 meter Bu jaraknya. Kemudian saat anak mau keluar kelas juga kita kasih jarak anak-anak. Pada saat penggunaan karena di sini kan anak masuk kelas tidak menggunakan sepatu, saat pulang anak menggunakan sepatu, maka itu bergiliran supaya tidak ada penumpukan saat menggunakan sepatu. Nah, mungkin di sini juga minta tolong sama orang tua untuk saling mengingatkan anaknya tetap menjaga protokol kesehatan supaya PTMT ini tetap berjalan gitu ya, Bu Sarah ya, anaknya. Kita sama-sama mengingatkan anaknya untuk tetap menjaga protokol kesehatan baik di sekolah ataupun di rumah gitu. Betul. Nah, pemirsa Dai TV, itu tadi obrolan kami seputar pandemi ini berlangsung, gimana adaptasi dari pandemi ke PTMT dan tantangan juga. Banyak hal ya yang kita hadapi bersama, tentunya harus penuh dengan kerjasama dan kesabaran agar kita nggak pada stres ya, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Orang tua tidak stres, anak juga tidak stres, jadi sama-sama kita harus menjalin kerjasama antara orang tua dengan anak dan orang tua dengan para guru di sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Kita semua bisa menjalani dengan normal. Tetap semangat, jangan lupakan tetap terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jangan lupa untuk menjaga jarak bila keluar rumah, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap rajin belajar untuk anak-anaknya, semangat untuk orang tuanya, semangat untuk gurunya, semangat untuk kita semua. Semangat!